Cerita berfokus kepada wanita hebat yang bernama Lauren, seorang pengacara yang berasal dari keluarga kaya dan berkuasa. Sang ayah mantan politikus yang bernama Archer dan ibunya Catherine. Sebagai seorang pengacara yang dikenal jujur, Lauren ini sering tampil di acara kampanye saudaranya William yang akan menjadi calon politisi muda. Di mana sekarang William sedang ditimpa oleh isu miring diduga telah membayar perwakilan serikat mengenai suara pemilu yang akan datang. Saat reporter menanyakan perkembangan mengenai kasus William, seorang reporter mendapatkan informasi dari luar mengenai ayah Lauren telah meninggal karena kecelakaan di hari yang sama. Tanpa melihat situasi dan tempat, dia langsung menanyakan hal itu kepada Lauren. Pertanyaan itu sontak membuat Lauren tertegun karena di sisi lain dia belum mengetahui tentang hal itu. Di hari pemakaman sang ayah, Lauren ditemani oleh suaminya Scott dan putrinya Catherine. Di sisi lain, William masih mempertanyakan kematian sang ayah yang diduga kena serangan jantung saat berkendara, sedangkan yang ia ketahui kesehatan sang ayah sangat baik, bahkan lebih baik darinya. Tragedi itu membuat Lauren cukup merasa kehilangan, walaupun semasa hidup mereka selalu berbeda pendapat, baik itu tentang kecurangan sang ayah di dunia politik dan tentang pernikahan Lauren dengan Scott yang tidak direstui. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, saatnya pembagian harta warisan Archer. Harold, pengacara pribadi Archer, membacakan wasiat peninggalan Archer, di mana William mendapatkan 20 juta dolar, sedangkan Lauren hanya mendapatkan 1 juta dolar, dan sisanya akan dibagikan kepada yayasan, panti asuhan, dan semacamnya. Lauren, I leave $1 million. To my son, William, I leave the sum of $20 million. Sebagai wanita mandiri, Lauren menerima dengan lapang dada jumlah warisan yang jauh berbeda itu. Tapi Harold memberikan bikisan yang hanya dikhususkan untuk Lauren, yang berisikan sebuah flash disk dan kunci. Lauren membuka flash disk yang berisikan video permintaan maaf sang ayah yang mengatakan tidak berani memberitahu kebenaran ini semasa ia hidup. Di dalam video itu, dia memberikan Lauren petunjuk agar pergi ke ruang bawah tanah yang ada di belakang rumahnya. Dan di akhir video, dia mengatakan kebenaran harus tetap terkubur. Dan apa maksud dari semua ini? Singkat cerita, Lauren pun sampai di tempat tersebut. Dan sebuah penampakan yang cukup mengejutkan, di mana Lauren melihat seorang pria lusuh dengan rantai yang terpasang di lehernya. Setelah mengetahui semua itu, Lauren ingin melaporkan semua yang dilihatnya kepada pihak berwajib, tapi dia mengundurkan niatnya karena dia masih mempertanyakan apa, siapa, kenapa alasan sang ayah memperlihatkan itu kepadanya. Singkat cerita, William telah mencarikan ibunya apartemen yang lebih dekat dengan kediamannya, dan Lauren menyuruh sang suami dan anaknya pulang ke rumah mereka, sedangkan Lauren yang masih penasaran lebih memilih tinggal dengan alasan masih ingin mengenang kehangatan dengan sang ayah di rumah ini. Singkat cerita, saat pagi datang, Lauren diam-diam mengambil sidik jari pria tersebut saat ia sedang tertidur. Setelah pria itu terbangun, Lauren kembali dengan menggunakan topeng karena tak ingin wajahnya dikenali. Dan mulai menanyakan semua latar belakang pria tersebut dan mengapa dia bisa sampai di tempat ini. Tapi pria itu mengatakan tidak akan menjawab pertanyaan Lauren sebelum dia membuka topengnya. Dan anehnya, dia mengetahui semua latar belakang Lauren mulai dari tanggal lahir, nama suami dan putrinya, bahkan dia mengetahui tentang pernikahan Lauren yang tidak direstui. Sampai di sini bisa kita simpulkan kalau Archer ayah Lauren sering menghampirinya dan bercerita dengannya di tempat ini. Setelah Lauren membuka topengnya, Lauren pun menanyakan apa hubungan Anda dengan keluarga saya. Tapi pria itu dengan santai meminta Lauren agar mengabulkan beberapa permintaannya terlebih dahulu, di mana dia meminta Lauren membawakannya stik kentang goreng, daging, coklat, rokok, sebotol Amer, dan selembar koran. Tak punya pilihan lain, Lauren membelikan semua permintaannya dan mengirimkan sidik jari yang diambilnya tadi kepada detektif yang bernama Emilio.
Setelah semua permintaannya dikabulkan, pria itu menyebutkan namanya. Ternyata Morgan. Saking lamanya tidak berinteraksi dengan manusia selain Archer, dia menangis saat menjabat tangan Lauren. I'm sorry. Ternyata Morgan sudah dikurung selama 30 tahun, bahkan sebelum Lauren lahir. Di sini Morgan menceritakan awal kisahnya. Dia mengatakan dirinya adalah sahabat karib Archer yang memiliki beberapa kesamaan, yaitu suka berjudi, pemabuk, dan punya sifat yang sangat egois. Dia mengatakan semasa muda ayah Lauren sangat ingin menjadi pembisnis dan politikus. Sepertinya itu sudah tercapai melihat apa yang dimilikinya sekarang, ujar Morgan. Morgan menceritakan awal permasalahan mereka. Semasa muda, pada suatu malam, dia bersama Archer ingin berjudi keluar kota. Tapi dalam perjalanan mereka menabrak seseorang hingga tewas karena menyetir dalam keadaan mabuk. Untuk menghilangkan jejak, Archer ayah Lauren mengubur orang tersebut di dalam hutan, sedangkan Morgan berpikir panjang dan berniat ingin menghubungi polisi. Karena perbedaan pendapat itulah Morgan diseret dan berakhir di tempat ini karena Archer tidak ingin dipenjara karena hal itu. Lauren pun bertanya, "Kenapa ayahku tidak langsung membunuhmu?" Morgan mengatakan, "Aku sudah memintanya, tapi dia lebih suka menyiksaku." Lauren pun berkata, "Apakah tidak ada orang yang mencarimu?" Dia mengatakan itu semua sudah diatur oleh Archer, yang mengatakan kepada semua orang kalau si Morgan telah kabur ke luar negeri membawa hasil judinya. Lauren pun kembali menanyakan, "Apakah ada bukti yang bisa meyakinkanku kalau semua perkataanmu itu benar?" Disinilah Morgan menceritakan kebiasaan buruk terakhir Archer, yaitu bermain wanita. Dia mengatakan Archer memiliki wanita simpanan yang bernama Sofia yang dipakai sampai akhir hayatnya. Untuk meyakinkan Lauren, Morgan menyarankannya agar mengunjungi wanita itu di tempat yang sudah disebutkan dan meminta Lauren menanyakan kepada Harold, pengacara pribadi Archer, karena sudah pasti Archer memberikan warisan terpisah untuknya. Sebagai seorang wanita, pastinya Lauren sedikit jijik mendengar kebiasaan buruk ayahnya. Shut the hell up! Untuk meyakinkan dirinya, singkat cerita, Lauren menghampiri kediaman Sofia dan hanya ingin membuktikan semua perkataan Morgan itu. Lauren pun langsung ke inti permasalahan mereka. Kenyataan itu membuat Lauren semakin sakit hati setelah mengetahui ternyata dia sudah memiliki saudara tiri dari Sofia. Tidak sampai di situ, untuk mengetahui tentang Morgan lebih lanjut, Lauren menanyakan tentang nama Morgan itu kepada ibunya, dan ibunya mengatakan tidak mengenali nama tersebut. Morgan, I don't think so. Setelah itu, Lauren kembali menghampiri Morgan dan meminta Morgan menunjukkan beberapa bukti selanjutnya, yaitu tentang pria yang mereka kubur dulu. Setelah terkurung selama 30 tahun, Morgan mengatakan dia tidak bisa menyebutkan secara rinci di mana tempat tersebut, kecuali Lauren membawanya pergi bersamanya. Tanpa berpikir panjang, Lauren yang sangat berambisi pun menuruti semua perkataan Morgan. Dan ini adalah pertama kalinya Morgan menghirup udara segar setelah terkurung selama 30 tahun. Oh, here, turn down here. There. Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh, Lauren menggali di titik yang ditunjukkan oleh Morgan. Dan kebenaran pun mulai dirasakan setelah Lauren menemukan tengkorak dan tulang belulang di dalam galian tersebut. Setelah membuktikan semua kebenaran dari perkataan Morgan, sekarang Morgan menuntut kebebasannya. Tapi Lauren belum siap mengabulkan semua permintaannya, mengkhawatirkan Morgan akan melapor semua kelakuan buruk ayahnya kepada polisi dan itu pasti akan berdampak kepada kampanye yang dilakukan oleh William dan akan mencoreng nama baik keluarganya. I'm sorry. Di sisi lain, rasa bersalah dan kejadian buruk itu selalu membuat Lauren tidak tenang. Setelah berpikir panjang, Lauren pun meminta Morgan bersiap-siap karena dia akan membebaskannya besok hari. Clean up. Setelah itu, Lauren meminta Harold agar membukakan buku tabungan baru, membuat identitas baru, dan menyediakan pesawat jet untuk mengantarkan Morgan ke negara lain. Who's this for? A man my dad wronged. Singkat cerita, sampailah di hari kebebasan Morgan. Sebelum keluar, Morgan mengambil satu anak catur untuk kenangan, katanya. Dan betapa leganya Morgan setelah merasakan hidup baru setelah terbelenggu selama puluhan tahun.
Setelah itu, Lauren pun mengantarkan Morgan ke sebuah bandara tempat Harold menunggunya. Setelah semua identitas baru disiapkan, tidak lupa Lauren meninggalkan sedikit ancaman kepadanya. I will pin every cold case for the last 30 years on you. If you ever say a word, will make you wish you were back in the hole my dad kept you in. Are we clear? Untuk menghapus semua masa lalu yang kelam itu, Lauren pun membersihkan barang-barang Morgan yang ada di ruangan bawah tanah. Di sisi lain, detektif Emilio mengirimkan pesan kepada Lauren setelah berhasil menemukan data yang sama persis dengan sidik jari yang dikirimkan oleh Lauren. Dan dia mengatakan akan mengirimkan data tersebut ke alamatnya. Sedangkan Lauren sedang membersihkan barang-barang Morgan, dia menemukan satu suntik dengan cairan, tapi Lauren tidak terlalu mempedulikan hal itu. Sementara itu, ibu Lauren berkunjung ke rumah peninggalan sang ayah dan melihat paket yang dikirimkan oleh Emilio di depan rumahnya. Sedangkan Lauren baru membaca pesan Emilio saat baru keluar dari ruangan bawah tanah itu. Mengkhawatirkan data itu akan diambil oleh ibunya yang mengatakan akan berkunjung, Lauren pun berlari menuju rumah. Sampai di sana, ternyata sang ibu sudah membuka paket tersebut. Lauren mengatakan itu adalah data kliennya. Tapi sang ibu mengenali foto tersebut dan ternyata nama pria itu bukanlah Morgan, tapi Carson. Merasa semakin bingung, Lauren pun menceritakan semuanya, mengatakan nama pria itu adalah Morgan dan si ayah sudah mengurungnya selama bertahun-tahun di ruang bawah tanah di belakang rumah kita ini. Ibunya menanyakan apa yang telah kamu lakukan kepadanya. Lauren mengatakan aku sudah melepaskannya. Si ibu mengatakan orang ini sangat berbahaya, keji, dan tidak punya hati nurani. Dan Lauren yang semakin tertekan dan bingung atas keputusan yang diambilnya, dia pun mengunjungi bandara tempat dia mengantarkan Morgan sebelumnya. Di dalam perjalanan, Harold tidak lagi mengangkat panggilannya dan sampai di sana, ternyata Harold sudah tergeletak di lantai dengan satu anak catur di dadanya. Mengkhawatirkan keselamatan sang ibu, Lauren kembali ke rumah secepat mungkin. Sampai di rumah, dia tidak melihat ibunya berada di rumah tersebut dan dia melihat cahaya lampu dari ruang bawah tanah yang ada di belakang rumahnya itu. Sampai di sana, ternyata ibu sudah tergeletak di lantai dan tiba-tiba Lauren. di dalam kegelapan itu Morgan menyerang Lauren hingga dia pingsan. Lauren. Saat terbangun, Lauren berakhir terikat di mana Morgan akan memperlakukan Lauren seperti apa yang telah dilakukan Archer kepadanya. Tapi sebelum itu Morgan menceritakan semuanya, ternyata dialah yang telah menyuntikkan racun yang sudah disiapkan selama bertahun-tahun kepada Archer saat mereka bermain catur di ruangan ini. Sedangkan untuk kebenaran yang diceritakan oleh Morgan, ternyata ada cerita yang tidak sesuai dengan fakta. Di mana semasa muda dulu saat Archer mengadakan pesta besar-besaran di rumahnya, Morgan memasukkan obat ke dalam minuman ibu Lauren dan melakukan cekidipapau kepada Catherine yang secara paksa. Sebenarnya itulah sumber permasalahan mereka dan karena itulah Archer murka dan ingin memberikan Morgan sedikit pelajaran, dan di dalam perjalanan itulah mereka menabrak seseorang. Sebenarnya orang yang mereka tabrak itu hanya sekarat, tapi Morgan mematahkan lehernya di belakang mobil tersebut hingga dia almarhum. Dan di saat Archer mengubur orang itu, Morgan berusaha melarikan diri, dan karena semua perbuatan buruknya itulah Archer mengurungnya di tempat ini. Dari semua kejadian ini kita mengetahui kalau Morgan adalah seorang manipulator, playing victim, friendly, sesimo, dan suka selingkuh. Loh, jadi nyeritain masalah pribadi. Dan Lauren yang tidak bisa lagi meluapkan semua kebenciannya, dia mencakar wajah Morgan dan saat itulah Morgan menyebutkan satu kenyataan yang lebih mengejutkannya. Ternyata Morgan adalah ayah kandungnya hasil cekidipapau malam itu dengan Catherine. You still don't get it, do ya? I'm your goddamn father! Dalam kelengahan itulah kehidupan Morgan pun berakhir. Di ending, Lauren dan ibunya membakar jasad Morgan bersama semua kenangan dan kejadian buruk di ruangan bawah tanah tersebut. Dan itulah warisan untuk Lauren. Selesai. Terima kasih telah menonton. Support channel Pemula ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak.